A Day in My Life ke Makam Pahlawan with aku. Halo guys, sekarang kalian bisa lihat aku akan ke Tasik. Ayo. Oke guys, kita udah nyampe nih di Tasik. Tinggal nunggu temen aku buat jemput. Oke guys, jadi aku di sini di Tasik ini udah hari kedua. Sekarang kita mau ke makam. Jangan lupa makan ya teman-teman, biar kalian tidak sakit. Aku mau makan dulu. Nah, ini pesantrennya guys, Yayasan Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah, sekarang kita sudah berada di Makam Pahlawan Nasional Kiai Haji Zainal Mustafa, Sukamana, Tasikmalaya. Ayo, sekarang kita lihat makamnya, tapi nggak bisa lihat ke dalam soalnya belum izin. Jadi kita lihatnya dari luar aja ya. Nah, Kiai Zainal Mustafa ini lahir di Bager Cimerah, Singaparna, Tasikmalaya tahun 1899 dan beliau meninggal di Jakarta 28 Oktober 1944 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Tasikmalaya. Nah, beliau ini merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia, pemimpin sebuah pesantren di Tasikmalaya, dan pejuang Islam pertama dari Jawa Barat yang mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan Jepang. Lalu beliau juga memiliki nama kecil, yaitu Hudaimi. Hudaimi lahir dari keluarga petani berkecukupan, putra pasangan Nawapi dan Nyonya Ratna. Hudaimi memperoleh pendidikan formal di sekolah rakyat. Dalam bidang agama, ia belajar mengaji dari guru agama di kampungnya. Kemampuan ekonomis keluarga memungkinkan untuk menuntut ilmu agama lebih banyak lagi. Untuk pertama kali, ia melanjutkan pendidikannya ke pesantren di Gunung Pari, di bawah bimbingan Dimyati, kakak sepupunya, yang dikenal dengan nama Kiai Haji Zainal Muhsin. Dari Gunung Pari, ia kemudian mondok di pesantren Cilenyi, Lewisari, dan pesantren Sukamiskin, Bandung. Selama kurang lebih 17 tahun, ia terus menggeluti ilmu agama dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Karena itulah ia mahir berbahasa Arab dan memiliki pengetahuan keagamaan yang luas. Nama Hudaimi ini berubah menjadi Zainal Mustafa setelah ia menunaikan ibadah haji pada tahun 1927. Saat menunaikan haji pun, Kiai Haji Zainal Mustafa tetap menuntut ilmu di Mekah karena dia bercita-cita mendirikan pesantren sejak awal. Oleh karena itu, saat beliau kembali ke tanah air pada 1927, beliau mendirikan pesantren Sukamana. Lokasinya berada di Kampung Sukamana, Desa Sukarapi, Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya. Zainal Mustafa memiliki sosok manusia yang saat beliau menjadi pemimpin
Di sana ia dikenal sangat dekat. Kerap kali beliau memanggil santri dengan panggilan selain Kakao dan memanggilnya Dede. Tersebut bukan berarti konteks kasar, tetapi melainkan beliau memiliki sisi kemanusiaan yang jarang diketahui banyak orang. Misalnya, saat beliau memimpin pesantren Sukamana, ia dikenal sangat dekat dengan santrinya. Ia kerap kali memanggil santri dengan panggilan selain atau kamu dan memanggil dirinya Dewek. Panggilan tersebut bukan dalam konteks kasar, melainkan bahasa gaul pada waktu itu. Pada masa Belanda, Kiai Haji Zainal Mustafa termasuk ulama muda yang berjiwa revolusioner. Pada tahun 1940, ia secara terang-terangan berceramah untuk memompa semangat rakyat Jawa Barat dalam melawan penjajahan. Pada 17 November 1941, Kiai Haji Zainal Mustafa bersama dengan para ulama lainnya ditangkap aparat Belanda karena dituduh telah menghasut rakyat agar mau memberontak terhadap pemerintahan kolonial. Pada 10 Januari 1942, mereka dibebaskan dari penjara. Walaupun demikian, Kiai Haji Zainal Mustafa tak surut semangatnya. Ia tetap menggelorakan aksi berdakwah melawan penjajahan. Dan lagi-lagi aparat kolonial memenjarakannya. Sebulan kemudian, kali ini mereka menahannya bersama dengan Kiai Rukyat. Keduanya lantas dimasukkan dalam penjara Ciamis. Pada saat masa Jepang, Kiai Haji Zainal Mustafa dan rekan-rekannya dibebaskan dari penjara oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Namun hal itu tidak cuma-cuma, mereka dibujuk untuk membantu Nippon dalam memobilisasi massa. Tetapi Kiai Haji Zainal Mustafa menyadari niat Jepang itu. Dia pun menegaskan tidak akan pernah bekerja sama dengan Nippon yang hanyalah penjajah baru di Indonesia. Dan Kiai Haji Zainal Mustafa memperingati para pengikut dan santrinya bahwa fasisme Jepang jauh lebih berbahaya dari imperialisme Belanda. Bahkan dia menentang dengan terang-terangan pengarahan Jepang yang bertentangan dengan agama seperti Seikerei. Dari situ, Kiai Haji Zainal Mustafa selalu dalam dakwahnya menekankan pentingnya bangkit melawan segala bentuk penindasan. Dia pun mengajak para santrinya agar tidak gentar berjihad melawan pendudukan Jepang. Untuk itu, Kiai Zainal Mustafa membekali mereka dengan kemahiran bela diri pencaksilat. Saat itu, pesantren Sukamana tak hanya menyelenggarakan kajian keilmuan, tetapi juga latihan fisik. Hal ini dilakukan agar para santri siap menghadapi penjajahan di medan jihad. Kiai Haji Zainal Mustafa merencanakan sabotase terhadap pemerintahan Jepang tepat pada 25 Februari 1944. Secara diam-diam, sekelompok kecil santri yang terlatih dikirim ke kota Tasikmalaya melakukan berbagai aksi yang dapat merugikan penduduk Jepang. Misalnya penculikan para pembesar Jepang, membebaskan tahanan politik yang ditahan dari Nippon, hingga menghancurkan kawat atau telegram yang biasa dipakai tentara Jepang untuk berkomunikasi. Namun persiapan para santri ini sudah terdeteksi intelijen Jepang. Mereka pun mengirim utusan kepada Camat Singaparna. Usaha ini tidak berhasil. Orang-orang suruhan Jepang itu justru ditahan di rumah Kiai Zainal Mustafa. Keesokan harinya pada 25 Februari 1944 mereka dilepaskan. Hanya saja semua senjata mereka dilucuti. Lalu ada perlawanan terbuka yang dilakukan kalangan santri dan ulama khususnya pesantren Sukamana. Dalam peristiwa itu para santri hanya bermodalkan bambu runcing, golok, dan ilmu bela diri. Kaum muslimin itu dengan gagah berani melawan serdadu Jepang yang memegang senjata api. Kejadian ini menyebabkan gugurnya sebanyak 86 orang santri. Selain itu, ratusan orang santri ditangkap. Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Kiai Haji Zainal Mustafa sempat memberi instruksi secara rahasia kepada para santri dan seluruh pengikutnya yang ditahan agar tidak mengaku terlibat dalam pertempuran. Dengan begitu, sang alim ingin agar segala bentuk pertanggungjawaban dipukul olehnya seorang. Akibatnya sebanyak 23 orang yang dianggap bersalah dibawa ke Jakarta untuk diadili. Kiai Zainal Mustafa termasuk di antara mereka. Kabar seluruh pejuang itu tak diketahui, namun kepala RFL Belanda di Ancol, Jakarta akhirnya memberikan kabar Kiai Haji Zainal Mustafa telah dieksekusi serdadu Jepang pada 25 Oktober 1945. Jadi ada yang bilang kalau misalnya Kiai Haji Zainal Mustafa ini
dipenggal kepalanya. Tapi ada juga pendapat bahwa Kiai Haji Zainal Mustafa ditembak di daerah kepalanya. Lalu jenazahnya dimakamkan di Ancol, Jakarta. Pada 1973, Kolonel Syarif Hidayat berupaya menelusuri keberadaan makam Kiai Haji Zainal Mustafa. Tentara yang juga mantan santri itu akhirnya berhasil menemukan kuburan pahlawan ini di Ancol, Jakarta Utara. Tak hanya itu, makam para pengikut sang kiai juga berada tak jauh. Nah, di tanggal 25 Agustus, semua jasad mereka dipindahkan ke Sukamana, Tasikmalaya. Dinamakan Pemakaman Pahlawan Sukamana. Lalu semua jasadnya dipindahkan ke Sukamana, Tasikmalaya pada tanggal 25 Agustus. Foto Kiai Haji Zainal Mustafa yang selama ini beredar ternyata kurang merepresentasikan sosok santri pejuang yang gigih melawan kolonial Jepang. Foto yang ada saat ini merupakan hasil rekonstruksi dari ingatan keluarga dan santri Kiai Haji Zainal Mustafa. Hal itu terungkap dalam acara bedah buku Ajengan Sukamana yang digelar DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya secara online, via Zoom dan juga offline, Sabtu 21 Agustus 2021. Saat penulis menelusuri tentang Kiai Haji Zainal Mustafa, ia mendapatkan foto dari koleksi keluarga pesantren Cilenga dan sudah memberikan pernyataan tertulis soal keabsahan foto tersebut. Dalam foto tersebut, Kiai Haji Zainal Mustafa tampak mengenakan jas dan peci hitam, sementara foto atau gambar Kiai Haji Zainal Mustafa yang selama ini beredar menggunakan gamis dan bendo. Jadi, foto tersebut dijadikan jilid di depan bukunya Ajengan Sukamana yang berisi biografi lengkap Kiai Haji Zainal Mustafa. Guys, jadi segitu dulu tentang sejarah Kiai Haji Zainal Mustafa. Oke, terima kasih sudah menonton. Dadah.